Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat wanita ini muncul, sosoknya tampak seperti ranting mati, mekar di setiap langkahnya. Jelas, untuk pertempuran ini, klan Ponik secara tak terduga telah memanggil banyak tokoh kuat dari dunia gunung dan lautan. Sehingga situasi ini sangat merugikan klan naga. Terlebih lagi, setelah meninggalkan benua asal naga, mereka sekarang semakin hancur dan rentan. Pada saat ini, tatapan Xuan Huang menjadi dingin, mengetahui pertempuran ini akan berdarah-darah, dengan peluang yang tidak berpihak padanya. Karena saat ini tak seorang pun dari ras lain yang berdiri di sisi Xuan Huang, menjadikannya klan naga menjadi kelompok kecil, karena tak seorang pun. Dengan kebijaksanaan memilih untuk berpihak pada klan naga. Saat ini, kalian semut. Jika kalian mencoba memusnahkan klan naga saya, kalian juga akan membayar harga yang mahal. Karena saya tidak bisa mengubah tatanan dunia gunung dan lautan. Maka, biarlah Raja Naga ini yang akan memusnahkan kalian semua. Apapun yang terjadi. Suara Xuan Huang terdengar berat. Karena kecuali makhluk yang sangat kuat, tak seorang pun berani menyerang Raja Naga. Bagaimanapun kekuatannya telah terbukti. Tanpa kekuatan absolut, mereka pasti akan langsung terbunuh. Tepat ketika Xuan Huang hendak bertarung sendirian dan mempertaruhkan nyawanya, sesosok tiba-tiba muncul di penglihatan tepi mata naganya. Kemudian sosok itu melayang di sampingnya. Saudara Xuan Huang, saya akan menemani Anda dalam pertempuran ini. Suara Xiaoyan perlahan bergema di telinga Xuan Huang, sehingga mata naga Xuan Huang tiba-tiba berbalik menatap Xiaoyan. Sebelumnya dia mengira Xiaoyan sudah pergi, jadi bagaimana mungkin ia tidak terkejut melihat lagi. Saudara Xiaoyan, dalam pertempuran ini klan naga saya berada dalam bahaya besar. Anda bukanlah makhluk dunia gunung dan lautan saya. Dan Anda juga bukan bagian dari garis keturunan klan naga saya. Jadi Anda tidak perlu ikut campur. Kata Xuan Huang dengan serius. Sepertinya dia tidak ingin melibatkan Xiaoyan yang menunjukkan bahwa dia jujur dan adil. Tetapi justru karena itulah Xiaoyan memilih untuk membantu klan naga. Saudara Xuan Huang membawa saya ke sini, jadi bagaimana mungkin saya hanya berdiam diri dan menonton? Mereka hanya sekelompok semut, jadi apa yang perlu ditakutkan? Jika kita bersama, kita bisa memenangkan pertempuran ini. Kata Xuan sambil tersenyum, kemudian tatapannya tertuju pada Tian Lolan. Sehingga yang terakhir juga melihatnya dengan bergidik. Bahkan ada ketakutan yang terpancar di mata Tian Lolan. Jelas dia tak pernah membayangkan akan benar-benar bertemu Xiaoyan di dunia gunung dan lautan. Meskipun Xiaoyan tampaknya berada di level ketiga, namun ia belum mampu mengalahkan 3 atau bahkan 4 orang kuat di tingkat kelima. Lagi pula, Tian Lolan sangat menyadari latar belakang Xiaoyan yang mendalam. Tetapi setelah merenung sejenak, ia tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, tatapannya menjadi gelap dan perlahan membentuk niat membunuh yang dingin. Karena ketidakmampuan membunuh Xiaoyan saat dia berada di benua Sensi telah meningkatkan keberuntungan dunia hingga menciptakan ketidakpastian. Namun tempat ini adalah dunia gunung dan lautan, tempat para makhluk kuat berkumpul yang menawarkan kesempatan untuk membunuhnya. Jadi dia diam-diam menghancurkan sepotong batu giok di tangannya dan cahaya melayang pergi ke hampaan. Namun Xuan Huang tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Karena jika Xiaoyan berkata begitu, dia tidak akan menghindar lagi. Lagi pula, jika Xiaoyan bergabung, maka peluang kemenangan dalam pertempuran ini tentu akan sangat besar. Xuan Huang, Anda memang telah berkolusi dengan ras manusia dari dunia luar. Bagaimana mungkin naga seperti Anda layak menjadi raja baru dunia gunung dan lautan kita? Feng Xi mendengus dingin, bahkan dia semakin meremehkan. Bagaimanapun kekuatan Xuan berada di tingkat ketiga, jadi baginya itu tidak layak untuk disebutkan. Saudara Xuan Huang, serahkan ketiga orang itu pada saya,
dan Anda akan membunuhnya sendiri. Jelas Soyen tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Begitu selesai berbicara, ia melangkah maju dengan gagah. Lagi pula situasinya sekarang berbeda, karena kekuatan ketiga avatarnya memberinya kekuatan tempur yang lebih dari cukup untuk menghadapi apapun. Apalagi Tengu Angin Melolong dan monster Laut Changming. Meskipun keduanya adalah leluhur, tapi masing-masing dari mereka berada di tingkat keempat alam transenden. Meski begitu, keduanya tampak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tiba-tiba kilatan cahaya guntur ekstrim muncul di bawah kaki Xiuyan, dan dia langsung menerjang ke arah 3 klan dewa monster. Tapi orang pertama yang dihadapi Xiuyan adalah Tian Lolan dari klan kayu iblis Shen Luo. Karena hanya Tian Lolan yang memiliki kekuatan jiwa alam kekosongan. Terlepas dari dendamnya, Xiuyan harus menganggapnya sebagai target utamanya. Setelah bertarung dengannya sebelumnya, Tian Lolan tahu betul betapa tangguhnya Xiuyan. Orang ini memiliki tubuh fisik yang kuat dan jiwa yang tangguh. Dan saya mengenali pria ini. Dia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi dunia sensi. Jadi semuanya, kita harus bersatu dan membunuh orang ini dulu. Tian Lolan berteriak. Mendengar itu, Tengu Angin tertawa dan monster Laut Changmi mengangguk. Masih belum menyadari betapa gawatnya situasi ini. Bagi mereka yang belum pernah berhadapan dengan Xiuyan secara langsung sebelumnya, kekuatan Xiuyan yang baru terungkap pasti akan diremehkan. Kita sudah berteman lama, tapi Anda masih ingin membunuh saya? Suara Xiuyan menggelegar, kemudian mengangkat tangannya dan meninju ke arah Tian Lolan. Dalam sekejap, Tengu Angin tertawa bergerak, melepaskan serangkaian bila angin. Monster Laut Changmi yang memegang trisula emas mengangkat tangannya dan menikam ke arah Xiuyan dengan ganas. Kemudian, sebuah bola air tiba-tiba muncul di atas kepala Xiuyan dan melesat ke arahnya. Melihat tekad Xiuyan yang tak tergoyahkan, Xuan Hua merasakan sedikit kekhawatiran. Tetapi keraguan ini sepenuhnya sirna di saat berikutnya. Karena sosok Xiuyan tiba-tiba membesar dan ia menerjang dengan keras. Dengan mudah menetralkan serangan mereka. Chang Kyung-han! Teriak Xiuyan sambil melancarkan serangan jiwa. Meskipun menggunakan keterampilan bertarung jiwa mungkin tidak akan melukai Tian Lolan. Tapi dua lainnya yang jiwanya jauh lebih lemah akan dengan cepat melumpuhkan mereka. Tepat ketika tinju Xiuyan menyapu ke arahnya, cabang-cabang layu di tubuh Tian Lolan tiba-tiba mengembang seolah tertiup angin dan langsung memblokir serangan Xiuyan. Mereka saling bertautan membentuk sebuah pukulan. Namun saat tinjunya bertabrakan dengan tinju Xiuyan, tinjunya meledak seketika dan hancur berkeping-keping. Xiuyan tahu bahwa membunuh Tian Lolan bukanlah tugas yang mudah. Karena saat berada di dunia sensi, ketiganya memiliki agenda masing-masing. Dan tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh. Jika mereka bertarung mati-matian, Xiuyan akan berada dalam bahaya besar. Namun sekarang, situasinya berbeda dari pertarungan sebelumnya. Tian Lolan praktis bertarung sendirian. Jika kalah, Xiuyan pasti bisa membunuhnya. Pada saat ini, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, tetapi ini bukanlah bunga biasa, melainkan teknik terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, saat mendarat di samping Xiuyan, tiba-tiba berubah menjadi serangkaian penghalang. Lapis demi lapis, membentuk teknik penghalang yang sangat besar. Bahkan sebuah kekuatan penekan yang dahsyat langsung menyemutinya. Dalam pertempuran itu, saya hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatan saya untuk memaksa Anda ke dalam situasi yang sulit. Hari ini, Anda datang kepada saya atas inisiatif Anda sendiri. Jadi saya akan menghancurkan Anda di sini. Teriak Tian Lolan segera mengaktifkan penghalang yang kuat dan masifnya untuk menekan Xiuyan. Namun saat ini Xiuyan tetap tenang. Ia diam-diam menarik Dharma dan lengan bajunya dan menggenggamnya di telapak tangannya. Kemudian semburan cahaya biru langsung meletus yang menyebabkan penghalang-penghalang yang kuat ini tiba-tiba menjadi sangat rapuh dan runtuh dalam sekejap. Bahkan keruntuhan yang paling signifikan bukan hanya satu, tetapi semua penghalang yang terlihat rubuh. Melihat pemandangan itu, mata Tian Lolan menyipit.
Tiba-tiba kekuatan jiwa Soyen melonjak dan 24 gerbang abadi langsung menyelimuti area di sekitarnya. Sekarang giliran saya. 24 gerbang abadi Duntian. Buka! Di bawah teriakan Soyen, penindasan 24 gerbang abadi mulai berputar, memadatkan kekuatan jiwa menjadi kekuatan tak terlihat yang mengerikan, dan langsung yang menyelimuti Tian Lolan, yang membuat tubuh Tian Lolan tenggelam dan rasa sakit yang tajam dan menyengat menusuk jiwanya. Seolah-olah dicabik dan dihancurkan dari dagingnya. Tentu saja Tian Lolan juga orang kuat yang memiliki kekuatan jiwa alam kekosongan. Saat dia meraung, lingkaran ungu muncul dari alisnya. Kemudian tanaman merambat di tubuhnya tumbuh liar. Lalu melambai liar ke segala arah. Tanaman merambat yang dipenuhi kekuatan jiwa itu langsung melesat menuju 24 gerbang abadi Duntian. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.